Kita foto dulu. 1, 2. Kita foto dulu. Oh, ini udah direkam? Iya, direkam. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Ya, balik lagi di 3DKT. Selamat sore Frida Putri Ristianawati binti Panji. Lengkap banget. Sore. Oke. Kok apa banget sih namanya? Special guest buat gua terutama. Siapakah ini siapakah? Nah, udah search aja di IG gua siapa ini. Siapa sih? Siapanya Bang? Nah, katanya udah apa? Oh, siapanya? Ya, siapanya saya kebetulan. Siapanya? Gak tahu. Selamat datang di 3DKT Ibu Frida Putri Ristianawati Esket. Oke. Oke. Baby di Frida Putri Ristianawati Esket. Oke. Anda. Nah, sekarang ini belum dikasih tahu ya. Jadi kita sekarang mau belajar sedikit tentang fakta dan mitos kesehatan seperti itu. Jadi tolong nanti kepada Insya Allah Dokter Frida untuk menentukan ini sebenarnya fakta atau mitos sih dari permasalahan ini gitu. Oke, next lanjut ya. Ini ilmu saya masih cetek ya, jadi tolong nanti cari-cari lagi dan dikoreksi kalau emang salah. Ya, boleh langsung dikoreksi di bawah di kolom komentar, oke? Sip. Lanjut nih untuk fakta dan mitos yang pertama. Yang pertama ya nih, 1. Roti bisa ganti nasi untuk program diet. Bener apa enggak sih? Fakta apa mitos? Oke, mitos. Kenapa kok bisa mitos? Kan banyak tuh teman-teman kita yang akhirnya mengganti nasi menjadi roti untuk program diet dia. Ternyata salah ya. Ya sebenarnya setiap orang tuh punya cara untuk dietnya masing-masing ya. Cuman kalau untuk dari ilmu ini sendiri, ini masih cari sebenarnya tadi, makanya koreksi kalau misalnya emang salah. Ini kalau menurut pendapat aku sendiri ini mitos karena ada bahkan lebih baik kita itu makan nasi daripada kita tuh makan roti. Oh gitu. Iya. Dari mulai kalau misalnya kandungan gula yang ada di dalam nasinya itu sendiri, terus kandungan gula yang ada di dalam roti itu tuh lebih tinggi dibandingkan nasi. Terus udah gitu juga mereka emang sama-sama karbohidrat sih, cuman kalau roti kan berarti tepung yang diolah ya. Iya benar. Ya semakin banyak olahan itu semakin nggak bagus sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari semua tuh sesuai dengan porsinya masing-masing sebenarnya. Kalau misalnya kamu nggak makan nasi tapi kamu makan rotinya segunung ya sama aja kamu nggak diet gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya semua tuh ada kadarnya. Kalau emang biasanya kamu makan nasinya misalnya 2 centong ya mungkin dikurangin jadi cuma 1 centong kayak gitu. Semua tuh ada kadarnya, bahkan ada hitungan kalorinya untuk setiap manusia gitu, tergantung dari berat badan, tinggi badan kayak gitu yang harus kamu asup makanannya, yang harus kamu kontrol gitu. Sih ilmu banget. Sip, lanjut yang kedua. Demam harus dikompres pakai air dingin supaya panasnya turun. Mitos lagi. Oke, sip. Kenapa? Kok bisa? Apakah emang beda orang beda cara? Sebenarnya tadi kan pertanyaannya harus ya. Iya. Nah, kalau harus itu enggak. Jadi untuk demam itu sebenarnya bisa dikompres dengan air dingin maupun air hangat. Gitu. Nah, itu tergantung cara orang untuk istilahnya buat buat recovernya gitu, kayak buat mau pakai cara yang mana. Sebenarnya kalau dari ilmu kedokteran itu sendiri bisa digunakan dua-duanya, cuma mungkin lebih efektif malah ke air hangat. Gitu. Ya kalau untuk anak-anak ya biasa kan yang dikompres kan biasa anak-anak kan, lebih ke anak-anak. Nah, itu malah biasanya yang lebih efektif malah yang air hangat gitu. Tapi air dingin juga bisa. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak air dingin aja ya, berarti air hangat justru yang better, Oke, sip. Lanjut yang ketiga. Pilek sudah pasti kena influenza, benar apa tidak?
bener. Mitos atau Mitos fakta? atau fakta? Mitos lagi ya. Kenapa? Apakah pilek itu punya virus lain atau apa sendiri pilek itu? Sebenarnya nggak harus dia virus ya, nggak harus. Kalau influenza itu kan virus ya, Iya. virus influenza. Jadi untuk pilek itu sebenarnya macam-macam, bisa jadi karena dia alergi, ya kan? Iya Ada bener. namanya rinitis, Rinitis. alergi, rinitis vasomotor. Iya. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma 2 itu, tapi banyak gitu loh. Jadi pilek itu nggak mesti karena dia kena flu gitu. Misal jadi dia kedinginan nih, kedinginan dengan cuaca yang misalnya nggak sesuai dengan tubuhnya dia. Nah, cara tubuh untuk mengkompensasinya tuh dengan cara mengeluarkan sekret dari hidung gitu. Karena kalau kita kedinginan biasanya kan konka yang ada di hidung tuh nanti dia akan membengkak gitu. Jadinya nanti kompensasinya ya dengan cara dia mengeluarkan sekret. Oh gitu. Jadi nggak harus dari virus influenza ya. Enggak. Oke. Sip. Jadi tenang ibu-ibu yang anaknya pilek. Yang keempat ini sih agak sedikit agak sedikit konyol ya, yaitu adalah kelipan 1 biji cabai bisa menyebabkan kebutaan. Mitos. Kayaknya semua orang juga udah tahu ya. Siapa tahu teman-teman kita yang lain yang wah kena biji cabai, wah aku akan buta kan, siapa tahu kayak gitu. Ini mungkin informasi untuk kalian semua nih. Jadi gimana? Kenapa mitos? Ya seharusnya semua juga udah tahu ya gitu. Ya enggak sih, enggak mungkin gitu, cuma karena kecuali kalau 1 ton cabenya masuk ke dalam mata semua mungkin gitu ya. Tapi kalau ini cuma 1 biji cabai ya enggak, paling cuma dibilas pakai air aja gitu. I see. Jadi itu paling merah, nanti kompensasi dari tubuhnya gitu, karena ada benda asing nih gitu kan. Terus pedes gitu kan, rasanya panas. Kalau pedes tuh bukan pedes ya, berarti panas gitu kan panas, rasanya. Itu panas. paling nanti jadinya berair, terus nanti merah gitu, tapi ya nggak sampai buta. Oke. Dan itu salah satu kompensasi dari tubuh untuk menetralkan ya, bisa dengan dibilang keluarin kayak air, gitu. Biar normal aja. I see. Next, yang kelima, sifat orang tua yang diikuti anaknya adalah faktor genetik. Faktor sifat orang tuanya yang diikuti oleh anak adalah genetik. Iya. Ya, Jadi itu nggak harus kan? Maksudnya itu salah satunya ya, fakta. Karena bisa jadi itu dari orang tuanya, bisa jadi itu juga karena faktor lingkungannya gitu, dari society ya, kayak gitu. Tapi jadi ada keterlibatan, bahasanya keterlibatan jadinya ya, pokoknya keterlibatan genetik dari orang tuanya ya, jadi membantu untuk sifat anaknya, iya nggak sih? Iya, bisa juga karena dari lingkungannya juga gitu. Tapi memang lebih dominan ya kedua hal itu gitu, dari di rumah sama di luar lingkungannya. I see. Misal nih, contoh dia lahir akhirnya dari seorang ibu yang memiliki sifat pemarah misalnya. Ya, pemarah. Tapi dia nggak disatuin rumah sama tuh ibu, akhirnya dia dipisahkan. Ada kemungkinan nggak tuh anak pemarah? Ada kemungkinan, tapi kecil, karena bisa jadi pas di luar rumah, contohnya misalnya dia dirawat sama budenya atau tante gitu ya. Nah, misalnya tantenya itu lebih ngedidiknya dari kecil tuh misalnya dengan cara yang lebih sabar. Terus misalnya lebih dikasih contoh kayak kalau kayak gini berarti harus lebih terima, harus lebih sabar, terus lebih lembut mungkin ngajarinya, dan gak pernah ngeluarin misalnya tantenya juga bukan tipe orang yang memarah, berarti kan dia jarang marah nih di lingkungan rumahnya. Nah, bisa jadi nanti si anak itu kan otaknya akan berkembang semakin besar gitu. Nanti dia akan mencontoh dari kecil juga, nanti dia ngelihat oh iya kan lingkungannya juga nggak pernah menunjukkan bahwa ada sifat-sifat hal yang seperti itu gitu, kayak yang marah. Jadi nanti dia akan makin lama juga makin akan mengikuti sifat tantenya tersebut gitu, dibandingkan memang sebenarnya dia punya genetik nih dari ibunya pemarah gitu. Tapi karena di dalam hidupnya dia terus dengan orang yang sabar, ya akan lama-lama juga akan sabar gitu. Oke. Mengerti, ya ampun, ilmu banget banget. Yang keenam, lanjut. Vaksin pada hewan ternyata bisa dipakai untuk vaksin manusia, benar atau enggak? Mitos apa fakta? Mitos. Oke. Ada orang bodoh macam apa yang pakai vaksin hewan? Tapi ada beneran. Masalahnya lah Anda yang menanyakan hal ini kepada saya, berarti Anda bodoh. Tapi bener,
ada loh, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu loh di luar sana. Akhirnya karena nggak ada vaksin untuk manusia, akhirnya pakai vaksin pada hewan. Ya beda dong. Beda ya? Komposisinya aja beda, dosisnya aja beda. Kalau vaksin buat hewan tuh apa biasanya kan? Biasanya kan kayak misal anjing aja rabies. Ya itu hal yang berbeda gitu loh. Kayak dosisnya sendiri aja untuk manusia aja berapa, untuk hewan itu berapa gitu, beda gitu. Setiap manusia aja kadang vaksinnya bisa beda-beda karena dosisnya. Gitu? Oh serius? Iya. Tergantung ilmu bener. tergantung dari dia usianya berapa, dia berat badannya berapa gitu. Ya kayak kita minum obat aja gitu. Oke, sip, lanjut. Yang ketujuh. Memiliki kerabat saudara yang kembar ternyata menaikkan persentase untuk memiliki anak kembar juga. Tata. Oh, mengapa demikian? Genetik ya? Karena genetik, faktor genetik. Ini kalau dijelasin patofisiologinya mungkin akan rumit ya di sini. Ada otak saya mungkin ini ada apa sih benang-benang gitu. Kayak bintang-bintang. Iya. Oh, itu kan bintang-bintang kan pusing. Oh, pusing. Ini yang ruwet gitu loh. Karena kan emang sejatinya kan emang semua kan keturunan gitu kan dari genetik gitu. Tapi kadang ada orang kalau misalnya ada yang nanya gitu, enggak kok itu buktinya bisa nggak ada genetik dari kembar, tapi ternyata dia bisa kembar. Mungkin bisa jadi dia pada saat hamilnya diprogram gitu loh, ada program hamil gitu loh. Biasanya kalau misalnya mau kembar makan semangka 3 ya. Itu udah sih. Itu kalau The Sims nggak boleh bete, makan semangka 5. Makan semangka 5, iya nggak boleh bete. Lanjut. 8. Tidur dengan 8 jam sehari, dengan hasil 8 jam sehari, maksudnya tuh tidur 8 jam seharinya dalam arti diakumulasikan, jadi totalnya 8 jam sehari, itu sama dengan tidur full 8 jam sehari. Itu sama. Mitos apa fakta? Mitos guys, ternyata guys. Jadi percuma kalian tidur 2 jam hasilnya 8 jam itu percuma. Why? Ini kalau dijelasin patofisiologi lagi, ini fisiologi lagi panjang gitu, nggak cuma fisiologi gitu. Cuman memang kalau misalnya dari tidurnya 2 jam sekali kebangun, terus 2 jam sekali lagi kebangun, itu pasti akan menimbulkan efek pasti pusing. Iya. Ya, beda dengan yang kualitas tidurnya itu 8 jam sehari, karena memang normalnya gitu ya, orang dewasa tuh emang tidurnya 8 jam sehari. Maksudnya 8 jam sehari itu ya benar-benar 8 jam. Oh, bukan akumulasi ya? Iya, bukan total. Misalnya dalam 24 jam, terus cuma sejam bangun, 2 jam bangun, 3 jam tidur lagi bangun, kayak gitu ya, itu nggak bisa dikatakan tidur yang berkualitas gitu. I see. Karena yang bagus tuh ya emang full dari maksudnya 8 jam itu bener-bener nggak ada hentinya, nggak ada bangunnya gitu. Oh gitu, I see. Karena kan tidur ada prosesnya tersendiri. Iya, benar. Oke, berarti mitos ya. Terakhir, yaitu adalah menahan rasa lapar. Jadi intinya adalah kita bisa menahan rasa lapar kita, jadi kenyang kita agak sedikit lama dengan mengkonsumsi sayur. Benar, fakta atau mitos? Fakta. Ya, jadi kan sayur itu hitungannya serat ya. Jadi semakin banyak kita makan serat, selain kita sehat juga, terus pencernaan lancar, ya juga salah satunya tadi gitu. Ya lebih mengenyangkan kali ya, dibandingkan kalau kita lebih makan yang manis-manis, kayak misalnya nahan lapar misalnya dengan ngemil atau makan coklat. Ya, makan coklat itu akan lebih cepat laparnya gitu, dibandingkan kalau kita makan serat, kayak contohnya nggak cuma sayur ya, serat tuh bisa buah, bisa sayur, ya itu bisa lebih lama gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, bagi teman-teman kita yang nggak suka sayur sama buah, ada itunya nggak, cara lain gitu loh, alternatif lain? Masa sih ada di dunia ini yang nggak suka sayur sama sekali, sama buah sama sekali? Ada dong. Masa buah lo banyak gitu lo manis, masa nggak ada gitu? Ya mungkin bisa oatmeal. Bisa ya itu oatmeal penting. campur susu itu juga termasuk serat. Oke. Atau gandum. Kayak gandum tuh bisa berupa beneran gandum, bisa beneran kayak roti gandum, itu juga bisa gitu.
Tapi menurutku ya kalian rugi banget sih yang orang-orang yang nggak suka sayur atau buah. Oke, kalau misalnya orang yang nggak suka sayur mungkin banyak ya, ya lebih banyak gitu. Tapi orang yang nggak suka buah sama sekali, masa ya ada sih? Kan buah sangat banyak ya, maksudnya variasi gitu loh. Dan rasanya pun enak. Mungkin kalau sayur mungkin ada beberapa yang nggak suka dari tekstur atau dari rasanya. Tapi kalau buah kayaknya banyak deh. Kayak kalau kalian mau nyari yang manis, ada semangka yang seger ya kan? Iya, ada kamu juga yang manis. Wah, ya. Ini ditolong. ya. Ya, terus apa lagi? Ya, tadi Oh kan jadi itu lupa. jadi gitu. Apa namanya, kandungan serat itu apa namanya, sayang banget kalau misalnya dilewatkan dari sayur sama buah sih. Dan yang buah itu justru enak dan jarang banget ada orang yang nggak suka buah gitu loh. Buah kan jenisnya banyak juga. Pasti Sekarang suka. ada ini juga, ada metode baru kalau misalnya pengen sayur kan biasa cuma dimasak-masak doang ya. Iya. Nah ini ada namanya smoothies, di mana smoothiesnya ini bisa dicampur, dimix antara buah sama sayur. Oh, I see, I Itu see. bisa I cari see. di internet, caranya banyak banget dan gampang. Oke, sip. Itu lebih, karena sekarang lagi corona, ya udah tau lah ya, orang-orang banyak diplang juga 3M-nya. Iya, Ya sip. kan. Terus Apa aja tuh, juga udah tahu kan ya 3M ya kan. Ya, Apa-apa ya. coba kamu aku tes. Apa ya, melihat, apa ya? Aku pun Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga jarak, memakai masker. Oke, Ya. sip. Terus juga jangan sering-sering keluar kalau misalnya emang nggak urgent. Tapi kalau untuk orang yang bekerja tetap jaga kesehatan, jaga dirinya, jangan dekat-dekat sama kerumunan. Terus habis itu juga makan makanan yang sehat gitu. Terus kalau bisa olahraga dan berjemur di pagi hari. Sip. Oh ya terakhir, Apa? jangan lupa bahagia. Ya, iya dong harus bahagia. Bahagia itu kan salah satu untuk meningkatkan imun tubuh kita gitu kan. Kalau kita stres terus gitu kan, imun tubuh kita tuh bisa drop gitu. Ya, oke, sip. Thank you. Oke, terima kasih Frida Putri Risyanawati binti Panji Ristono dengan mas kawin seperangkat. Belum. Dibayar tunai karena Allah sah. Oke, sip, lanjut. Kalau misalnya kita nanti undang-undang untuk apa namanya, ngobrol lagi, boleh dong ya. Boleh, sip. ada waktu. Oke, sip. Sukses terus juga untuk dokternya, kan bentar lagi koas, doain ya, koas internship gitu-gitu. Oke, doain yang terbaik. Ya udah. Gimana? Anda harusnya Anda. Oke, teman-teman jangan lupa di Subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya. Oke, sip. Dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, itu aja. Dadah. Dadah. Dadah.